Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Saragapura, edisi hari Kamis, tanggal 29 September 2022. Hari ini Gereja Semesta merayakan Pesta Santo Mikael, Gabriel, dan Rafael, Malaikat Agung. Sekaligus pada hari ini, Kombas Santo Mikael Polimak merayakan Pesta Pelindung. Karena itu, mengawali renungan pagi hari ini, saya mengucapkan selamat Pesta Pelindung kepada umat Kombas Santo Mikael Polimak. Semoga teladan hidup malaikat Mikael selalu menjiwai seluruh kehidupan umat di Kombas Santo Mikael Polimak. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, secara mengagumkan Engkau menetapkan para malaikat dan manusia bekerja sama dan mengambil bagian dalam karya penyelamatanmu. Semoga para malaikat agung senantiasa menguatkan kami untuk melawan kejahatan, meneguhkan kami untuk mewartakan kabar sukacita, dan menuntun kami dalam persiarahan hidup di dunia ini. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini pada pesta Santo Mikael, Santo Gabriel, dan Santo Rafael, Malaikat Agung, diambil dari Injil Yohanes pasal 1 ayat 47 sampai 51. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Pada waktu itu, Nathanael datang kepada Yesus atas ajakan Filipus. Tatkala melihat Nathanael datang, Yesus berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Nathanael kepada Yesus, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Nathanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab, katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya? Hal-hal yang lebih besar daripada itu akan engkau lihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, berbicara dan merenung tentang para malaikat bukan hal yang dangkal atau sembarangan. Sebab kekuatan terang para malaikat hampir selalu dikaitkan dengan kekuatan kegelapan, yakni iblis, yang senantiasa tidak tampak secara kasat mata.
Yesus melihat hidup batin Natanael, hidup beriman yang matang, hidup iman yang diolah oleh Roh dalam permenungan dan perbuatan nyata kesalehan. Karena hal ini, kelak ia diperkenalkan melihat Allah dan para malaikatnya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, pada hari ini gereja semesta merayakan pesta malaikat agung, yakni Mikael, Gabriel, dan Rafael. Ketiganya malaikat itu disebut agung karena peran besar mereka dalam karya penyelamatan Allah. Mikael diutus Allah untuk memimpin bala tentara malaikat mengalahkan setan dan para malaikat lainnya yang melawan Allah. Gabriel diutus untuk mewartakan kabar gembira kepada manusia dan menyampaikan kabar gembira kepada Maria sebagai Bunda Yesus. Rafael diutus oleh Allah untuk menyembuhkan manusia dari berbagai penyakit dan membebaskan dari perhambaan setan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kita semua juga diutus oleh Allah dengan tugas dan tanggung jawab yang berbeda-beda. Kita bisa meneladan para malaikat agung itu yang memiliki kepatuhan dan ketaatan yang penuh terhadap Allah. Atau kita juga bisa mencontoh Natanael yang disebut oleh Yesus dalam Injil hari ini sebagai seorang Israel sejati karena tidak ada kepalsuan dalam dirinya. Ia hidup apa adanya di hadapan Tuhan. Ia hidup di hadapan Tuhan dengan polos apa adanya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, ketika kita mempunyai ketekunan, kesetiaan, ketaatan, dan kejujuran dalam bekerja, belajar, dan dalam hal apapun, maka kita akan mengalami kesuksesan, kegembiraan, dan tetap kuat menghadapi berbagai kesulitan yang sering datang tidak terduga. Dengan hidup mencontoh teladan para malaikat-malaikat agung, kita diajak untuk semakin mendekatkan diri kepada Tuhan dan menjadi pembawa-pembawa kabar gembira kepada sesama dalam kehidupan kita. Sebagaimana para malaikat agung diutus oleh Allah untuk membantu manusia supaya semakin dekat dengan Tuhan, maka kita pun bisa menjadi malaikat-malaikat perpanjangan tangan Allah di zaman sekarang dengan selalu hidup sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan dan menolong setiap orang yang membutuhkan pertolongan agar mereka boleh kembali kepada Allah. Misalnya, kita mengajak orang yang jatuh dalam dosa untuk bertobat, merangkulnya, dan kembali ke jalan yang benar, dan bukannya menghakimi atau menghindarinya. Maka para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sebagaimana para malaikat agung ini menjadi alat dari Allah untuk membawa kabar sukacita, membantu manusia untuk semakin dekat dengan Tuhan, maka mari kita juga menjadi alat perpanjangan tangan Tuhan dalam kehidupan kita lewat tugas dan panggilan kita masing-masing. Semoga lewat tugas dan panggilan kita masing-masing yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada kita, kita semakin membawa orang untuk bersatu dengan Allah. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.